Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Halimah dengan NIM 17096240037 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi uji homogenitas manual dengan metode Fisher untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ria Rahmaninda SPD MPD. Oke, baik. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke materinya. Nah, sebelumnya, apa sih homogenitas itu? Jadi, uji homogenitas itu adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variannya. Nah, uji homogenitas ini tuh dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y ini bersifat homogen atau tidak, serta menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Nah, selanjutnya langkah-langkah dari uji homogenitas metode Fisher ini yang pertama membuat hipotesis. Yang kedua, menentukan mean dan simpangan baku. Yang ketiga, menentukan nilai F hitung. Yang keempat, menentukan F tabel. Serta yang terakhir, membandingkan nilai F hitung dan F tabel, kemudian diberikan kesimpulan. Selanjutnya ada contoh soalnya, yaitu diketahui data hasil belajar statistika siswa di kelas A dan B sebagai berikut. Di mana kelas A-nya ini tuh 210, 225, 235, 240, dan 230. Kemudian untuk kelas B ini ada 180, 190, 185, 195, dan 200. Nah, pertanyaannya itu adalah ujilah dengan alfa 0,05. Apakah hasil dari belajar statistika kedua kelas tersebut itu homogen atau tidak? Nah, untuk penyelesaian yang pertama itu ada membuat hipotesis, di mana untuk H0 itu sama dengan mu1 sama dengan mu2, yaitu hasil belajar di kelas A dan B berasal dari populasi yang homogen. Kemudian untuk H1 atau hipotesis alternatif itu sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, di mana hasil belajar di kelas A dan B ini berasal dari populasi yang tidak homogen. Selanjutnya langkah kedua itu menentukan mean dan simpangan baku. Nah, sebelumnya kan tadi kita sudah tahu ya data kelas A itu ada dari 210 sampai 230. Kemudian data ini kita jumlahkan menjadi 1140. Kemudian kita mencari mean atau rata-ratanya, di mana data ini semuanya itu dibagi dengan banyaknya data. Jumlah data kelas A itu dibagi dengan banyaknya data kelas A, di mana 1140 dibagi 5 yaitu 228. Kemudian kita masuk ke kolom kedua yaitu XA dikurang X bar A. Nah, untuk XA-nya itu kan tadi sudah ya 210, kemudian X bar A-nya kita sudah ketemu yaitu maaf, 228. Jadi 210 dikurang 228 sama dengan min 18. Kemudian yang kedua juga 225 dikurang 228 yaitu min 3. Begitu seterusnya sampai data kelima. Kemudian kita mencari XA dikurang X bar A kuadrat. Nah, hasil dari kolom ini itu dikuadratkan menjadi min 18 itu menjadi 324, 324. Kemudian min 3 ini menjadi 9. Kemudian yang 7 ini menjadi 49 sampai data kelima. Nah, kemudian dijumlahkan menjadi 530. Nah, jika sudah selesai, kita masuk ke rumus simpangan bakunya, di mana jumlah XA dikurang X bar A kuadrat dibagi N per 1. Jadi, jumlah dari XA dikurang X bar A kuadrat ini dibagi dengan banyaknya data kelas A itu kan ada 5 ya, dikurang 1 menjadi 530 dibagi 5 min dibagi 5 dikurang 1 yaitu 132,5. Selanjutnya kita masuk ke data kelas B. Nah, data kelas B juga sama rumus caranya seperti kelas A, yaitu untuk yang pertama ini kita jumlahkan dulu hasilnya
menjadi 950. Kemudian kita mencari mean atau X bar B-nya, yaitu X bar B sama dengan jumlah dari data kelas B, jumlahnya 950, dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5. 950 dibagi 5, yaitu 190. Nah, sudah ada di sini ya. Kemudian kita masuk ke kolom XB dikurang X bar B. Nah, untuk yang baris pertama ini kan ada 180, kemudian X bar B tadi itu 190. Jadi 180 dikurang 190 sama dengan min 10. Kemudian yang baris kedua juga 190 dikurang 190 hasilnya 0, dan begitu seterusnya sampai data kelima yaitu 200 dikurang 190 hasilnya 10. Jika sudah, kita langsung masuk ke eh, bagian XB dikurang X bar B kuadrat, yaitu hasil dari XB dikurang XB ini kita kuadratkan menjadi min 10 dikuadratkan menjadi 100, kemudian 0 sama tetap min 5 menjadi 25, begitu juga dengan data yang kelima. Jika sudah, dijumlahkan menjadi 250. Karena sudah semuanya, kita juga masuk lagi ke rumus simpangan baku kelas B, di mana sigma dalam kurung XB dikurang X bar B kuadrat dibagi N dikurang 1, yaitu jumlah dari XB dikurang X bar B kuadrat ini kan 250 ya. Kemudian banyaknya data itu ada 5 dikurang 1, jadi 250 dibagi 4, yaitu 62,5. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan nilai F hitung. Di mana untuk nilai F hitung itu rumusnya simpangan terbesar dibagi simpangan terkecil. Di mana simpangan baku dari kelas A ini kan tadi 132,5. Kemudian untuk simpangan baku kelas B itu 62,5. Di sini kita sudah terlihat jelas ya bahwa simpangan terbesar ada di kelas A. Kita masuk ke rumusnya. Jadi 132,5 dibagi 62,5. Hasilnya 2,12. Jadi nilai F hitung itu 2,12. Selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, yaitu menentukan nilai F tabel. Nah, untuk tabel ini itu ada di internet, dan kita menggunakan alfa 0,05 karena sesuai dengan soalnya tadi. Nah, kita masuk ke rumusnya, yaitu F dalam kurung alfa DKA dibagi DKB. Nah, untuk alfa ini kan tadi sudah ya, 0,05 kita masukkan. Kemudian DKA ini itu banyaknya data kelas A dikurang 1. Kemudian untuk DKBI juga banyaknya data kelas B dikurang 1. Nah, karena tadi kan banyaknya data kelas A dan B itu 5, jadi sama ya. 5 dikurang 1 yaitu 4, sama-sama 4. Nah, untuk yang atas ini disebut pembilang, untuk yang bawah ini disebut penyebut. Kemudian kita masuk ke tabelnya untuk mencari nilai F tabelnya. Di sini kita tarik untuk penyebutnya ini ada di 4 ya, kemudian untuk pembilangnya juga ada di 4. Kita tarik, nah sudah ketemu, ada 6,39. Jadi hasilnya sama ya, ada yang di tabel. Jadi nilai F tabelnya adalah 6,39. Selanjutnya langkah yang terakhir itu membandingkan nilai F hitung dan F tabel serta membuat kesimpulan, di mana jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Sedangkan jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka kedua sampel itu berasal dari populasi yang homogen. Nah, karena kita sudah mencari nilai F hitung dan juga nilai F tabel, nah di sini kita sudah melihat ya bahwa nilai F tabel ini lebih besar dibanding nilai F hitung gitu. Jadi hasilnya 2,12 lebih kecil dari 6,39. F hitung lebih kecil dari F tabel. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kedua kelas itu berasal dari populasi yang homogen. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi uji homogenitas dengan metode Fisher. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.